dan mensayangkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya, Panji, di podcast Ngobrol-Ngobrol Bisnis. Dan kali ini bersama saya sudah ada MA Kasfi. Kalau di Instagram, Kasfi MA ya? makasih. Oh, sampai MA Kasfi ya? Beliau ini adalah senior saya di jurusan di Teknik Fisika ITB. Saya 2006. Kang Kasfi 2004 ya? Apa 2004 ya? 2004. Kebetulan bukan subjur apa ya? Lab ya namanya ya. Laboratoriumnya di kelompok keahliannya di fisika bangunan sama-sama. Betul. Dan beliau ini sejak lulus termasuk yang konsisten dan fokus di bidangnya gitu ya. TA-nya spesifik tentang pencahayaan ya Kang ya? TA tentang pencahayaan, betul. Oke, ya. Artinya nggak ada keahlian lain, Mas Panji. Oh iya. Coba mungkin boleh perkenalan dulu Kang, singkat apa namanya background-nya terus aktivitas sekilas sekarang bagaimana gitu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini bisa ngobrol-ngobrol bersama Mas Panji nih. Mas Panji ini juga salah satu wirausahawan yang cukup terdengar nih di alumni teknik fisika kita nih. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling sharing lah. Jadi nama saya Kasfi, saya di Lighting Consultant, aktivitas saya sehari-hari di Lighting Consultant. Kalau kantor sendiri baru kita rilis dari tahun 2016. Cuma kalau di Lighting memang kita udah dari 2009 sejak lulus. Seperti yang tadi dibilang, itu emang nggak ada keahlian lain kita. Jadi kalau kita bicara teknik fisika kan macam-macam ya. Teknik fisika ini ada yang benar-benar komputasi, ada yang instrumen, kuatnya pasti di instrumen. Yeah. Ada yang di medik segala macam. Nah kalau di fisika bangunan sebenarnya juga ada akustik, ada lighting, ada thermal kan. Nah somehow semuanya lupa tuh kecuali lighting. Jadi kalau ditanya thermal, ditanya akustik, saya nggak terlalu ngerti. Padahal secara satu lab tuh masih satu bidang gitu ya. Jadi kalau kita ngomong lighting, sebenarnya kalau lighting, light and in gitu. Jadi lighting, jadi seni sebenarnya gimana kita mendeliver cahaya, intinya itu. Bagaimana kita memberikan cahaya ke satu ruangan, tentunya artificial ya. Nah, kalau misalkan lighting juga dia ada beberapa bidang. Misalnya kita bicara fotografi, dia butuh lighting. Karena memang pasti tidak ada efek-efek yang bisa dicapai semaksimal dengan lighting yang asli gitu ya. Kalau kita Photoshop pun nggak akan sebagus kita kasih lighting. Kalau film juga pasti ada lighting, gimana setiap film itu punya lighting designer supaya setiap scene itu bisa pembawaan emosinya maksimal. Jadi dari belakang backlight, apa dari depan, apa lighting yang temaram, itu ada tekniknya masing-masing. Nah, kalau yang saya tekuni sebenarnya adalah architectural lighting. Jadi bagaimana kita bisa mendeliver lighting buat di bangunan ya. Dan seni ini pun memang berkembang dari dunia stage lighting. Jadi stage lighting kita bicara dramatisasi scene opera, misalnya ada scene seni pertunjukan drama segala macam, kita dramatisasi dengan uplight, dengan lighting segala macam supaya lebih membawa pesan emosional gitu ke audiens. Nah, ini juga yang kita bawa ke ranah architectural lighting. Di dunia udah lama banget ilmunya. Tapi kalau di Indonesia memang terus terang baru tahun 2000-an mulai rame. Jadi ini juga secara usia profesi yang mungkin baru 20 tahun. Di kalangan teknik fisika juga ada, saat ini leadernya bisa dibilang ada beberapa senior kita di teknik fisika 86, angkatan 86. Ada 2 orang namanya Pak Abi Hasan sama Pak Paul Gunawan. Ini yang leader sekarang di dunia lighting. Dari situ mungkin belum banyak yang menekuni. 2001 ada yang main lighting, 2004 paling baru saya sama
teman saya mungkin lebih banyak di lighting dan MEP, jadi mechanical, electrical, plumbing. Nah, sekarang kalau secara profesi, sebenarnya apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, ini kalau dibilang bisnis atau profesi, ini bukan bisnis sebenarnya. Jadi ini lebih kepada profesi. Karena kita bicara kalau bisnis kan sesuatu sistem ya. Sistem mungkin artinya kita punya final goal supaya kalau di cash flow kuadran Robert Kiyosaki kan kita pengen bebas finansial pastikan. Jadi kita bikin sebuah sistem, lalu sistem itu ada produksi, lalu ada penjualan, lalu di antara dua itu kita bikin satu sistem yang bisa dibilang mungkin otonomi gitu loh, otonomus. Jadi bisa jalan terus. Nah, kalau kita sebenarnya lebih mirip kepada profesi. Jadi mungkin bisa dibilang karena setiap project yang kita tangani itu pasti tetap butuh personal approach, meskipun tetap ada standar-standar dan desain solusi yang bisa kita gunakan. Tapi memang setiap project yang kita approach itu adalah ownernya berbeda, lalu rumahnya berbeda, desainnya berbeda, cara mendapatkannya juga berbeda, dan di situ banyak sentuhan personal approach yang secara secara prinsip nggak bisa kita bilang bisnis kan. Kalau bisnis kita kalau istilahnya lagi libur nih berhenti kerja ya udah bisnis jalan gitu kan. Kalau kita mungkin kalau berhenti kerja mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa kita terusin gitu. Nah sekarang kalau menuju ke profesinya sendiri, dunia lighting ini sebenarnya adalah bisa dibilang niche market di Indonesia ya. Jadi Betul. kita bicara lighting itu architectural lighting ini yang sangat-sangat niche market. Jadi misalnya gini, kalau kita levelnya kita bicara misalnya perbelanjaan ya. Kan kalau pusat perbelanjaan apa barang yang dijual gitu kan. Kita bicara Indomaret lah misalnya. Ya mungkin. Nah ini masuk iklan kan? Gak apa-apa. Nggak apa. Jadi kita bicara toko convenience store biasa gitu kan. Nah, apa yang kita butuhkan? Kita butuh bright ya kan, nyala supaya customer bisa jalan-jalan mencari apa yang dia beli gitu kan. Nah kita naik lagi ke level yang lebih sedikit, kita bicara department store misalnya. Jadi ada barang-barang fashion, ada barang-barang yang ditawarkan yang sebenarnya mungkin misalnya klien kita nggak tahu dia mau beli, tapi begitu ini dia tertarik. Nah gitu. Nah dari situ ada lebih lagi, ada pasar-pasar luxury store di mana mungkin dia nggak nyari, tapi ketika dia lihat, jadi pengen gitu loh. Nah ini juga level-level ini yang sebenarnya ada di lighting. Jadi kita bicara lighting paling basic adalah pencahayaan buat penerangan nih. Nah kedua penerangan dan nyaman, tidak silau gitu kan. Kita bicara department store lah, kita bicara mall-mall standar. Nah yang terakhir adalah architectural lighting. Jadi gimana ada porsi artistik yang cukup tinggi dalam bidang itu, sehingga nantinya sebenarnya ini bukan sebuah solusi engineering, tapi solusi yang mix antara engineering dan desain, dan porsinya tuh sama-sama kuat gitu loh. Nah, kalau dari solusi engineering gimana? Saya kan dari engineering, jadi kita orang-orang engineering ini gimana kita belajar supaya memahami dalam tanda kutip dunia otak kanan lah. Ini kan dunia benar-benar rumit sekali gitu. Kita kalau saya bandingin mindset, gampang lah ya. Hitung-hitungannya mah bisa dikejar gitu. Cuman hitung-hitungan bisa dikejar. Art atau sense-nya itu mungkin itu yang perlu belajar lagi gitu ya. Benar, art atau sense itu sangat-sangat karena gini kalau dalam engineering solusi itu kan eksak gitu loh, pasti. Bapak punya ruangan segini kali sini, AC-nya sekian PK, itu kan pasti kan, pasti. Bapak butuh sekian lux, oke, itu pasti. Tapi kalau misalkan kita bicara, ini mungkin sedikit insight ke dunia arsitektural ya, arsitek interior itu mereka tuh sangat-sangat random. Buat saya tuh kita belajar banyak gitu loh. Jadi bagaimana dengan solusi fungsionalnya ada. Jadi kalau kita bicara rumah, kita bicara zoning. Saya mau ruang makannya dekat sama koridor, sama living room. Saya mau ini punya akses ke misalnya inner court segala macam, itu fungsional. Tapi kalau kita bicara taste, nah ini sebenarnya ibaratnya tuh sebenarnya solusinya secara fungsional tuh ya udah gitu loh. Ini adalah penutup selubung, ini adalah finishing ruangan gitu. Tapi
saya senengnya yang gimana nih. Nah, ini kan jadi hal yang menarik. Jadi gimana kita bisa suggest sama owner, nanti ibu ini bagusnya finishingnya yang ini nih, karena dia matching sama ini. Jadi ketika kita bicara reasoningnya dikaitkan sama hal yang lain gitu loh. Ini kan kita pasti sebagai engineer nggak nyambung gitu loh. Ini kayak misalnya kita lagi meeting, ini kalau lantai sama temboknya ini kayak nggak bicara gitu loh. Itu kan bahasa-bahasa yang intuitif sebenarnya. Tapi memang kita harus belajar gitu loh. Kita harus memahami itu. Misalnya karena dalam dunia arsitek dan interior ini adalah dunia yang sangat bisa dibilang subjektif. Kita nggak pengen desain kita disukai semua orang. Kita pengen desain kita disukai satu orang, itu klien kita sendiri. Gitu. Nah ini yang membedakan apa namanya mindset berpikir kita dari berpikir solusi, jadi berpikir konsep. Nah dari konsep menjadi sebuah solusi. Nah ini kalau di apa namanya manusia itu punya satu apa namanya cognitive bias ya kalau dicari di internet, cognitive bias. Jadi ketika dia ngelihat satu hal, oh oke, ini sesuatu gitu. Tapi kalau ketika dia diceritain tentang itu, ini adalah begini, konsepnya begini, ini kita mengambil inspirasi dari ini, oh ini jadi lebih bagus gitu loh. Nah ini sebenarnya basic kepada bagaimana kita bisa memberikan konsep kita kepada klien kayak gitu. Nah kalau kembali ke lighting, jadi yang harus kita lakukan adalah aspek engineeringnya adalah kita bicara jenis-jenis lampu tentunya. Perkembangan lampu LED itu udah pesat banget. Kita bicara efisiensi dari mulai 100 lumen per watt udah jadi 150 lumen per watt, udah banyak banget efisiensinya. Kita bicara apa namanya berapa watt total, kita bicara pakai tegangan berapa, lalu kita bicara apa namanya sistem dimmer, control system, wiring, kita bicara kabel segala itu aspek engineering. Tapi apa yang owner ingin lihat adalah bukan itunya. Yang owner ingin lihat adalah bagaimana dengan lighting yang kita propose, ruangan dia menjadi tampil dengan lebih baik. Jadi kalau kita bicara, karena gini, manusia ini sebenarnya bisa dibilang kita ini bergantung kepada apa yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau kita bicara ruangan, mana yang paling terang itu yang kita lihat duluan. Misalnya ruangan, oh lukisan lebih terang daripada yang lain. Lalu misalnya ada lampu floor lamp, lalu misalnya mejanya kita highlight. Ini berarti ada hierarki ruang dalam konsep visual yang kita arrange supaya ruangan itu menjadi tampil lebih menarik. Jadi intinya itu aja. Kita bicara bagaimana meletakkan lampu di fasad, di interior, lalu kita memberikan image yang berbeda dari sebelum kita kasih lighting dan sesudah kita kasih lighting. Intinya servisnya di situ. Iya, itu menarik banget sih. Apalagi tadi kalau ditarik mundur dari dasarnya bahwa lighting ini atau pencahayaan berangkat dari staging gitu ya, dari Benar. Dari dunia performance lah ya ibaratnya. Bisa kita lihat gitu. Yang mana memang butuh nuansa lah ya dalam exactly. Yes. Kalau video ataupun film ataupun teater gitu kan, selain aktornya, selain peran yang dimainkan untuk menambah nuansanya, dikasih lighting, dikasih efek lain-lainnya lah. Misalnya kalau kita bicara Fishbang berarti ada akustiknya juga di situ gitu kan, bagaimana suara mempengaruhi, terus juga pencahayaan. Nah ketika dibawa ke arsitektural ya, ke arah ranah rumah, memang sebenarnya nuansa seperti apa sih sebenarnya kalau kita bicara misalnya contoh-contoh klien-kliennya gitu. Aku kan nggak terlalu ngeh juga ya, maksudnya oke lah di rumah ruang keluarga atau kamar tidur pengennya nyaman gitu. Nah seberapa penting tuh tipe pencahayaan seperti apa? Karena kalau di rumahku sendiri sih ya lampu mah sama-sama aja. Maksudnya ruang keluarga ya kayak gini, ruang tidur tuh kayak gini, terus di ruang kerja juga ya itu aja gitu. Emang seberapa penting dan seberapa itu bisa direkayasa ya, seberapa itu bisa direkayasa untuk mempengaruhi, mungkin nanti ujungnya kayak mood juga ya, mood betul. Ketika kita lagi itu gimana? Jadi gini ya, memang kita kalau bicara sebuah bisnis atau sebuah profesi pasti ada segmen market yang kita arah nih, ya kan? Nah kalau kita bicara segmen market pasti di dunia manapun kan piramida gitu kan, ada yang
ada middle low, ada yang middle high. Nah ini kita bicara kita ini mau service kepada segmen market yang mana nih? Nah sama kayak arsitektur sebenarnya. Jadi ketika misalnya yang kayak kita nih, kita mungkin kita pengen punya rumah untuk tempat istirahat, that's it gitu kan. Makanya kita beli yang BTN yang udah ready, yang udah apa namanya, udah nyaman, udah kita tinggal beli deh misalnya, atau mungkin mau nyicil misalnya, atau nyicil syariah misalnya. Nah itu kita akan cukup puas. Nah setelah itu mungkin kita punya develop keinginan-keinginan baru, misalnya saya pengen nanti ya kalau kita udah punya rumah yang impian, nanti pengen arsitekturnya, stylenya, kayaknya pengen agak klasik nih, atau mungkin saya suka yang modern nih, misalnya brutalism gitu, atau mungkin yang semen-semen konkret di mana-mana gitu, atau mungkin yang apa namanya, saya mau yang agak ini deh kayak klasik French atau klasik Italian atau Mediterranean. Nah ini kan mulai develop style nih, ya kan? Mulai develop style. Nah nanti mungkin setelah itu dia udah hire arsitek, terus kayak ini kalau interior desainnya agak pengen diiniin lagi ya. Nah akhirnya dia hire interior design. Nah dari situ dia nanti interior design akan mendesain nanti ibu sofanya begini, bapak nanti panel-panel dindingnya seperti ini, lalu nanti artistiknya seperti ini, finishingnya warna ini, dia bikin material board, lalu ini udah matching nih konsepnya, ntar rumah bapak nih, ini dindingnya ini segala macam. Nah itu akan develop taste juga buat dia, ya udah saya suka, beres. Nah setelah itu ketika sebuah arsitektur dan interior sudah memiliki karakter yang instinktif, di situ kita bisa membuat mood gitu. Jadi kalau kita bicara, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita meng-highlight sesuatu yang sudah ada, kita menguatkan kesan yang sudah ada gitu loh. Kalau misalkan kita bicara rumah, kan rumah klasik nih, misalnya rumah klasik. Kenapa rumah klasik banyak kolom? Kenapa dia banyak finishing panel? Kenapa banyak ada dekorasi ceiling? Karena dia juga menyampaikan informasi sebenarnya. Dia menyampaikan sebuah konsep. Oh ini adalah rumah yang seperti ini, yang megah, yang mewah, pemiliknya juga memang memiliki taste yang seperti ini, yang elegan, yang punya taste tertentu. Nah, kalau sudah punya spesifik taste seperti ini, kita akan butuh pencahayaan-pencahayaan tertentu yang bisa lebih memeluk ke konsep konsep tersebut gitu. Contoh gini, misalnya kita rumahnya udah klasik nih, udah ada panel-panel dinding yang dibagi-bagi kotak-kotak, lalu udah ada kolom, udahlah kita taruh lampu bohlam di tengah gitu. Ya akan kelihatan rumahnya, panelnya kelihatan, kursinya kelihatan, karpetnya kelihatan. Tapi apakah dia bisa deliver sebuah mood? Ini kan jadi pertanyaan, karena memang beberapa kali juga kita pernah diminta sama interior design. Nah, dia udah desain, lalu diminta sama ownernya, Pak, ini kok rumah saya kalau siang nih saya suka nih matahari masuk segala macam. Ini kalau udah malam kok kayak kurang mood ya. Nah, ini kurang mood ini sebenarnya sebuah solusi lighting secara arsitektural yang dibutuhkan gitu. Jadi gimana kita kita udah bukan lagi concern sama hal seperti seberapa terang atau seberapa gelap. Kadang-kadang kalau kita pakai sebuah dimmer system atau lighting system, kita bisa ngedim sampai 10%. Jadi sebenarnya ibaratnya cuma 10% aja gitu loh. Jadi kita bicara mood nih, kita deliver mood gitu. Jadi misalnya Mas Panji suka suka apa namanya kamar nih, saya pengen desain yang agak-agak modern nih. Nah, modern ini ada kriteria tertentu misalnya. Modern apa sih, futuristik misalnya. Kita bikin ada cove lighting, misalnya ada LED strip yang melurus, yang menyeluruh. Jadi udah lagi nggak ada image-image jadul kayak misalkan lampu puter itu udah nggak ada misalnya. Atau misalnya Mas Panji punya satu lukisan di tempat tertentu yang suka banget disorot. Nah ini sebenarnya apa ya, hal-hal kecil yang kita 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 bisa dibilang kita bikin, kita ramu menjadi sebuah komposisi, menjadi sebuah desain architectural lighting sebenarnya gitu. Iya. Mungkin gini ya, kalau kalau misalnya, nah mungkin ini saya bisa share slide nggak sedikit nih. Boleh. Kalau misalnya ada yang mau, bentar saya load dulu ya. Udah saya load kalau mau share misalnya. Oke. Nah ini kantor kita di Bogor.
Ini salah satu kerjaan kita dulu diliput sama The Project. Nah ini mungkin nih, jadi perbedaan antara berbagai hal di lighting nih. Kita bicara service, sesuatu yang bright, functional, kita bicara general, mungkin boleh sedikit. Nah nanti di situ kita bicara self brightness, kita bicara keterangan yang sesuai, kita bicara visual comfort yang maksimal. Dan ini juga pasti ada sebuah investasi yang lebih gitu loh. Nah misalnya kita bicara rumah gini. Rumah ini kan sebenarnya punya karakter tersendiri kan. Kenapa dia ada kolom di situ? Kenapa dia maju? Kenapa dia mundur? Kenapa dia bikin arch di situ? Ini sebenarnya ada maksud-maksud tertentu yang dia dia ingin sampaikan dari selera klien kepada masyarakat sekitar, kepada tamu yang datang, kepada siapa yang bisa menikmati rumah ini gitu loh. Nah, dari pesan-pesan itu sebenarnya kita tinggal menguatkan aja. Jadi gimana kita bisa menguatkan kesan yang sudah ada. Kayak gitu. Kita bicara interiornya gimana kita bikin supaya lebih mewah lagi. Karena ketika kita udah bikin sentuhan lighting yang spesifik terhadap ruang interior tertentu, pasti mereka juga bikin suasana yang beda gitu loh. Nah ini salah satu alumni FT juga nih rumahnya nih. Nah ini misalnya kita bicara hotel nih di Bandung di Jalan Dago. Hotel itu dia pasti sudah punya, ini hotel yang konsepnya bisa dibilang ada ada elemen lokal ya Bandung. Dibikin sama satu interior design di Bandung namanya Atta Design Lab. Kita kerjasama sama dia. Jadi dia udah punya elemen interior sebenarnya. Kita bicara di sini dia bikin kayak angklung supaya ada suasana Bandungnya. Di sini juga kenapa? Ini hotel Dago Heritage, Swiss Bell Resort Dago Heritage. Itu kalau dari Dago tuh ke atasnya terus sebelum Cigadung. Jadi kita bicara dia sudah punya konsep-konsep, kita sebenarnya intinya tinggal meng-highlight aja, kita meramu lagi visual. Jadi kalau siang kita kan sudah punya lighting yang built-in bisa dibilang kan ya udahlah dari Allah seperti itu gitu lah dari siang hari. Nah kalau malam kita diulikin lagi nih istilahnya. Jadi di sini saya mau nyalain, di sini saya mau redupin, di sini saya mau di develop lagi. Ini mau jadi lebih kuat daripada ini lebih terang daripada ini. Nah itu yang kita lakukan. Kayak misalkan di sini, kalau ini, nah ini kayak background saya nih. Ini sebenarnya dari interior udah ada konsep nih. Saya pengen bikin sebuah resort. Nah, kenapa resort seperti apa sih di Indonesia kan kita kan negara tropis misalnya kan, kita nggak ada salju gitu kan. Nah ini kita ngambil inspirasi dari di Europe itu ada dalam season winter dia tuh ada ice hotel, jadi kayak ice di carving jadi hotel gitu kan. Jadi yang kita bikin suasana winter resort ini yang kita bikin. Jadi lampunya kita bikin agak kebiruan, kita bikin agak suasana yang relaxing dengan AC yang dingin. Jadi ketika orang masuk ini dia bisa kayak lepas dari hiruk-pikuk kota ibu kota lah. Jadi yang kita lakukan sebenarnya kayak gitu. Iya. Kita bikin suasana tertentu dengan lighting tentunya dengan yang kita kita kuasai gitu loh. Iya dan dari warnanya juga jadi berbeda ya dua contoh. Warnanya berbeda benar. Contoh ini. Nah tadi kaitannya itu kan sebenarnya tadi ya mood, rasa, nuansa itu kan. Tapi kan sebenarnya apa yang Kang Kaswi lakukan adalah kan engineering kan, perekayaan kan ke teknik. Itu bagaimana menerjemahkan rasa itu ke teknik sih atau ke engineering ya. Contohnya misalnya kalau saya jadi inget pas ketika lagi TA dulu, kalau saya kan di akustik kan. Salah satu yang waktu dulu kita coba terjemahkan adalah misalnya kalau di akustik tuh kan ada istilahnya, kalau di istilah istilah populernya kan ada warna suara, ada timbre gitu kan. Ya. Juga ada misalnya ketika kita ngomongin struktur ruang konser atau tempat konser itu ada hotspotnya, ada VVIP-nya atau apa segala macam. Kita mencoba menerjemahkan itu dalam, atau kita mencoba merekayasa itu dalam kefisikaannya atau ke teknik fisikaannya adalah ya timbre ini apa sebenarnya sih? Oh dia perpaduan frekuensi sebenarnya, dia perpaduan frekuensi kayak gini-gini sehingga muncul warna suara yang unik kayak gitu. Nah itu coba terjemahkan dan bagaimana itu coba kita produce ulang, atau juga ketika dalam ruang ruang konser gitu misalnya, bagaimana pengaturan agar posisi hotspot itu atau VVIP itu
adanya di mana bisa kita tentukan. Ya, benar. Tujuan merekayasa kan sebenarnya agar kita bisa produce yang tadinya mungkin tadinya kira-kira gitu ya, tapi kita coba ukur, kita coba measure dengan lebih jelas sehingga kita bisa atur kan, tujuannya kan gitu kan. Nah itu kan hal-hal yang rasa tadi dalam akustik mungkin lebih mudah ya, karena kan hitungannya mah frekuensi aja suara, ngaruhnya kecepatan, spasialnya, kaitannya sama positioning dan segala macam kayak gitu-gitu kan. Nah kalau di keindahan itu kan rasa ya, kalau lighting mungkin lebih keindahan kan, itu kan rasa juga. Iya betul, benar. Penerjemahannya ke teknik gitu. Iya. Jadi emang ini juga satu hal yang kita ini kan dididik sebagai engineer selama mungkin Mas Benji 4 tahun, saya 5 tahun kuliah. Jadi ada mindset yang berbeda memang. Makanya yang tadi saya bilang ada sebuah solusi engineering, sesuatu yang distinktif, atau kalau misalkan dia ada solusi variabel, ya itu kita bicara cost nih. Kita punya solusi 1, 2, 3, mana yang paling bagus, paling murah gitu kan. Nah, sebenarnya kita harus lihat juga industri di mana kita bekerja nih, industri desain istilahnya, dunia arsitektur, dunia interior. Ini sebenarnya rasa-rasa ini mungkin kalau kita udah lama berkecimpung, kita akan lihat sebenarnya ada satu benang merah objektivitas sebenarnya dalam gimana caranya kita mengemukakan sebuah solusi. Jadi istilahnya kalau di marketing mungkin ada satu keyword tertentu yang ketika dikatakan owner akan terbetik, oh ini mungkin memang yang saya cari nih gitu loh. Ketika kita berbicara, tapi memang jadi kita menerjemahkan rasa ke dalam sebuah solusi, memang kita menggunakan yang istilahnya bias itu sendiri. Kita ceritakan sebuah konsep di balik, oke saya butuh rumah adalah rumah gitu loh, that's it gitu loh. Jadi rumah adalah tempat berteduh, itu dia intinya. Tapi rumah yang seperti apa? Nah, saya punya anak 3, saya kamarnya 3, lalu nanti buat kamar saya dan orang tua di sini segala macam, itu kan sebuah solusi kan, fungsional. Tapi mau stylenya seperti apa, mau dilihatnya seperti apa, desainnya seperti apa, ini adalah pure subjektif. Jadi gimana kita bisa tanya sama ownernya, ibu sukanya yang seperti apa? Oh saya sukanya yang seperti ini. Dia akan kasih kita sebuah koridor, bisa dibilang tanda kutip koridor ide-ide yang akan dia suka gitu loh. Nah dari koridor ini memang nantinya kita akan membutuhkan sensitivitas. Sebenarnya ini benang merahnya apa sih dari ide-ide ini gitu loh. Nah nantinya dari ide-ide itu kita akumulasi menjadi sebuah desain. Yang pertama adalah pada dasarnya semua pekerjaan itu adalah seni komunikasi. Kita komunikasi sama owner, kita bicara subjektif. Kita bicara ini, suka ini, style ini, dan hal seperti ini. Pokoknya memenuhi hal yang setiap aspek dan fungsional yang dia inginkan. Lalu kita bicara kepada arsitek dan interior, ini adalah sebuah solusi yang secara arsitek dan interior akan menjadi hal yang membantu, akan menjadi hal yang improving, complementing terhadap desain. Lalu ketika kita bicara kepada supplier, kita bicara kepada kontraktor, itu beda lagi. Ini Bapak nih harus butuh protokol ini untuk dimmernya, nanti kabel yang seperti ini, lalu penarikan kabelnya jangan sampai seperti ini. Ini adalah komunikasi yang harus kita keluarkan kepada pihak-pihak yang berbeda. Jadi kalau memang dia orang engineer, kita bicara engineer gitu loh. Jadi kita lihat lawan bicara kita siapa, apa yang ingin dia expect dari kita buat bicarakan, dan apa yang dia expect buat kita ngerti gitu loh. Kalau kita bicara ke tukang misalnya, Pak ini saya pengen bikin konsep itu it's waste gitu. Jadi dia tidak akan itu tidak mengatakan sebuah komunikasi yang tepat kepada mereka gitu loh. Kalau tukang kita bicara, saya lokasi di sini, jaraknya segini, tarikan kabelnya seperti ini, that's it. Kita tidak mengkomunikasikan. Kalau kita bicara kita nggak bicara, Bu, nanti Ibu butuh kabel berapa meter nih, kita nggak bicara itu. Kita bicara yang paling mudah buat mereka. Nanti tampilannya seperti ini, tampilan itu yang paling mudah. Jadi kita harus bikin tampilan, udah pasti. Tampilan siangnya seperti ini, malamnya seperti ini, lalu untuk complementing terhadap ide ini apa? Nanti cost yang akan Ibu bayar seperti ini. Nah, jadi dari berbagai variabel itu kita akan mendapat tujuan atau sebuah revisi.
kayak gitu. Kalau misalnya kita dapat persetujuan ya udah kita terjemahkan itu menjadi gambar kerja, kita terjemahkan itu menjadi sebuah konsep efisiensi, konsep green building, konsep apa namanya titik lampu, penarikan kabel, penarikan panel segala macam seperti itu. Jadi memang aspek engineering ini adalah sebuah solusi ketika ide utamanya sudah di approve. Iya, iya. Saya jadi ingat ya, kita apa ya, kayaknya akhir tahun lalu sempat agak intens ngobrol di Instagram gitu kaitannya sama hal-hal waktu itu kebetulan saya pengen apa ya disuruh untuk sharing terkait dengan keteknik fisikaan yang mana sebenarnya jauh banget karena itu salah ya. Tapi poin yang ke anak-anak baru yang baru mau masuk gitu, anak tingkat baru mau masuk, saya share gue ngomongin apa ya. Nah terus salah satu yang respon adalah Kang Kasbi kan, waktu itu saya compare antara generalis dan spesialis lah ya kurang lebih gitu. Nah menurut saya apa yang Kang Kasvi, walaupun dalam konteks vertikal industrinya tuh spesifik banget tuh, udah spesialis banget di lighting gitu ya, dan industrinya spesifik, segmennya pun tadi mengkerucut sangat spesifik kayak gitu ya. Tapi cara komunikasi tadi menurut saya itu adalah salah satu yang bisa diperoleh dari pendidikan yang kita lakukan di teknik fisika menurut saya ya. Maksudnya cara kita berbicara kepada siapa, walaupun kita bukan ilmu komunikasi ya sekolahnya, cuma saya rasa itu adalah salah satu skill yang saya juga mungkin miliki gitu ya, agak miliki lah ya, karena kita bisa menempatkan, mungkin karena ketika kita belajar dulu agak luas ya, luas belajar apa namanya pendidikannya gitu, macam-macam yang kita pelajari, sehingga ketika kita mau ngobrol sama siapa aja dari masing-masing itu kita paling nggak punya apa ya, punya baseline lah untuk ngobrol kayak gitu. Nah kalau menurut dirimu gimana tuh? Apakah benar kayak gitu atau enggak? Ya karena memang apa ya, generalis dan spesialis ini sebenarnya adalah sebuah ide, tapi kalau kita lihat sebenarnya setiap orang pasti akan punya skill set yang beda gitu. Misalnya gini, kita bicara orang katakanlah siapa yang paling general nih, presiden misalkan, presidennya harus bisa mengerjakan banyak hal, tapi sebenarnya pasti ada hal-hal yang dia paling bisa untuk lakukan, yaitu adalah manajemen gitu loh. Kita bicara manajemen orang, kita bicara decision making, kita bicara pertimbangan, kita bicara apa namanya gimana supaya kita nggak micromanagement, apalagi skalanya presiden pasti udah nggak boleh banget micromanagement gitu kan. Atau mungkin kita bicara kayak satu senior kita misalnya Pak Kusmayanto Kadiman, itu dia sebenarnya bisa dibilang generalis. Dia kalau ditanya ilmu FT semuanya masih hafal karena emang dulunya dosen juga gitu loh. Tapi apa yang dia kerjakan banyak hal-halnya, walaupun bisa dibilang dia tanda kutip pengetahuannya general, yang dia banyak kerjakan adalah negosiasi sulit gitu loh. Kita bicara, karena kalau dia kan sekarang di salah satu perusahaan apa namanya mining juga ya, yang sudah kita tahu lah namanya. Jadi dia banyak menggunakan skill set dia untuk negosiasi, lalu untuk apa namanya bagaimana komunikasi dengan orang lain dengan efektif, dengan efisien, gimana cara persuasi yang tepat supaya menuju sebuah goal yang diharapkan. Itu yang sebenarnya skill set spesifik yang dia punya gitu loh. Tapi kalau secara pengetahuan dia seorang generalis, dia bisa ngomong berbagai hal kepada berbagai orang, bahkan kalau kita bicara bahasa daerah juga dia bisa tahu banyak gitu loh. Kayak keyword daerah yang istilahnya kalau dikasih tahu orang langsung ketawa tuh tahu banyak dia. Nah itu menurut saya sebuah skill set yang spesifik. Tapi kalau secara pengetahuan dia adalah sebuah apa namanya membutuhkan sebuah pengetahuan yang general. Jadi kalau kita bicara teknik fisika memang saya juga nggak tahu sebenarnya dulu pas masuk FT mau jadi apa gitu. Jadi kita juga nggak tahu mau ngapain gitu. Akhirnya kan kita belajar ada komputasi. Saya dulu seneng programming sedikit, tapi memang kayaknya nggak seneng banget gitu loh. Akustik dulu emang saya sempat suka musik juga, seneng, tapi memang ketika sudah makin tingkat akhir, memang kalau mengutip kalimat yang diucapkan sama Steve Jobs nih misalnya, kita tidak bisa
bikin benang merah ke depan, kita bisa bikin benang merah ke belakang gitu. Jadi sebuah skill set yang memang dari awal tuh memang kita milestone-nya kita udah punya gitu. Nah sekarang kalau orang mau berkecimpung di dunia lighting, apalagi lighting design, jadi ada lighting design, lighting engineering, ini beda nih. Lighting engineering kita bicara efisiensi lampu maksimal, kita bicara reflektor yang maksimal supaya bisa lebih tajam cahayanya, bisa lebih efisien. Lalu kita bicara heat sink yang maksimal, pembuangan panas segala macam. Ini engineering banget, lighting teknik fisika banget lah bisa dibilang. Nah kalau lighting design sebenarnya porsi desainnya bisa dibilang tinggi sekali, 80% gitu loh. Dan saya juga misalnya dari SMA udah main Photoshop gitu loh, udah seneng sketsa, lalu misalnya seneng juga beres-beres rumah gitu, misalnya nge-arrange sofa, nge-arrange sofa, terus kayak karpet di arrange segala macam. Bahkan dulu kita punya meja kayu jati tuh, malam-malam gergaji semuanya supaya bisa lebih pendek mejanya, saya jadiin meja itulah. Itu hal-hal yang kita bisa connect benang merahnya ke belakang gitu loh. Saya punya interest di dunia desain, dekorasi, saya juga senang sketsa, pegang grafik desain udah lama. Saya di kuliah juga sering bikin pamflet, flyer, logo segala macam udah sering bikin. Akhirnya ketika masuk ke dunia kerja ya memang skill set ini yang sudah saya akumulasi ternyata ada bidangnya gitu loh. Itu lighting design sendiri. Jadi gimana, dan tentunya juga kalau kita bicara profesi, menurut saya segala profesi yang paling cepat adalah kita belajar dari yang udah ahli gitu loh. Jadi saya bersyukur bahwa waktu kuliah kerja, saya sempat di Litak sama Pak Paul Gunawan tuh belajar banyak, sama Pak Hestu juga ada di sana. Gimana sih mindset seorang lighting designer. Lalu ketika lulus saya kerja sama Pak Abiasan di Lumina Group. Di situ saya ngelihat gimana kerasnya dunia desain, gimana kita ngerubah mindset seorang engineer menjadi seorang desainer itu prosesnya tuh lama dan berat gitu Pak. Karena misalnya kita bikin solusi satu, udah kita tulis di kertas, kita presentasiin kan beres. Nah kalau desain, begitu solusinya sudah ada dan sudah di-approve, kita punya berbagai PR yang harus kita kerjain gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau arsitek atau interior, kuliahnya mereka sering lembur, sering ngegambar sampai malam, sering sampai pagi. Karena mereka sebenarnya solusinya udah ada, tapi tetap harus dikerjakan sampai dikumpulkan sebuah dokumentasi solusi. Nah itu loh. Itu sebenarnya hal yang berbeda. Jadi bisa dibilang mereka konsepnya, approval-nya itu juga lama, dan ketika sudah jadi, bikin gambarnya juga lama gitu loh. Kalau engineering mungkin nggak selama itu ya. Di situ kita belajar gimana kita menghandle beban yang kita semangatnya pengen beres semalam suntuk, pagi kumpul, nggak mungkin. Kita harus bagi dia menjadi pecah-pecah, menjadi sebuah deadline yang kita bagi selama seminggu, sebulan. Terus gimana juga kita ekspektasi kepada owner-nya hal yang paling penting. Jadi kapan beres gambar? Seminggu beres. Kita pikir bisa jadi hasilnya 2 minggu, 3 minggu. Makanya kita bilang sebulan. Kadang-kadang gitu. Karena memang ekspektasi ini adalah seni tersendiri. Gimana kita tidak membuat ekspektasi yang terlalu tinggi dari customer kita supaya kita bisa meet expectation yang dia kasih gitu loh. Menurut saya sih banyak hal yang nantinya apapun profesi yang kita kerjakan, dan kita akan melihat banyak hal-hal yang ya kita harus tetap buka mata dan buka telinga gitu loh. Kalau kita nggak belajar, kita nggak, pada akhirnya nggak berkembang gitu loh. Kita juga di komunitas lighting, ada WhatsApp grupnya sendiri, bisa dibilang lighting designer yang sudah kenal, kita kenal semua, dunianya kecil sekali, suppliernya juga sedikit. Jadi memang kadang-kadang proyek pasti kayak itu lagi, dan saya juga menggalakkan di situ ada pembicaraan, ada project sharing, ada lighting sharing, supaya kita bisa menambah hazanah ilmu kita, supaya kita ketika kita menghadapi owner kita bisa lebih siap. Ya, betul sih, betul banget ya. Tapi setidaknya menurut saya sih gaya komunikasi kita ke macam-macam orang itu mungkin salah satunya adalah dibentuk mungkin selain dari background yang kita miliki secara pribadi, tapi ketika di kuliah itu karena kita belajarnya terlalu luas ya. Ya kalau jokesnya di teknik fisika kan luas tapi nggak dalam kayak gitu kan. Ya, benar-benar. selalu kayak gitu sehingga mungkin itu salah satu modal. Kalau tadi kita ngobrol, bahkan kan ada beberapa kelas kita yang kita ngikut ke arsitektur, atau arsitektur juga ngikut ke ngambil kelas Benar. kelas gitu ya.
jadi sehingga membuat kita punya modal lah untuk ngomong kayak gitu. Dan memang kalau hubungan dengan klien sih itu PR di segala segala industri sih sebenarnya. Di segala industri. Bagaimana manajemen ekspektasi itu hal yang memang kita pengen menjual sesuatu yang bagus, tapi juga pengen yang paling bagus kan bisnis ketika bertemunya ada titik pertemuan antara itu kan, ekspektasi ini kita kasih lebih, itu jadi lebih bagus gitu kan bagi di mata klien. Benar. Tapi ketika kita lagi mau jualan, kita kan pengennya, wah yang gue jual nih keren banget loh, pengennya kan kayak gitu kan. Tapi ketika mulai mengerjakan, pengennya ekspektasinya tidak terlalu tinggi, sehingga ketika kita lebih sedikit saja dari ekspektasi itu, mereka udah happy banget kayak gitu kan, klien udah itu long lasting sih sebenarnya, panjang proses untuk bisa dari situ. Ditemukan di semua lini ya kayak gitu ya. Ditemukan semua lini gitu. Bahkan misalnya kalau aku lebih banyak di IT, walaupun sekarang udah jarang yang sifatnya konsultasi gitu ya, maksudnya project gitu ya, jarang yang sifatnya project. Tapi ketika dulu di project pun ya begitulah, ya paham lah bagaimana dunia konsultasi. Konsultan ini bekerja kayak gitu sih. Nah, kalau ngomongin industrinya, Kang, tadi udah disebut ya, ini adalah segmennya ini segmennya segmented banget gitu, niche lah ya. Terus juga pemainnya nggak terlalu banyak kalau di Indonesia gitu. Sebenarnya seberapa besar sih marketnya gitu ya? Kalau kita bicara contoh kliennya aja, hotel, perhotelan, apakah semuanya udah mulai aware? Terus apakah misalnya rumah-rumah high end gitu, rumah-rumah orang-orang kaya kayak gitu ya, seberapa urgensinya? Terus kalau kita ngomong arsitektur kan sebenarnya ini industri yang repeatable-nya nggak terlalu sering gitu ya. Jadi kita manage klien, misalnya apapun kita manage suatu klien, ya repeatnya mungkin baru 5 tahun lagi mungkin, atau mungkin kalau di arsitektur mungkin baru 10 tahun lagi, dibanding dengan kan kita ngomongin lifetime. Kalau kita bisnis kan, bisnis yang enak adalah ketika kita menghasilkan sesuatu dari suatu klien atau dari suatu segmen market kita bisa upselling, kita bisa reselling, kita bisa, ya mereka datang lagi dan beli lagi kayak gitu kan. Dan itu kan ibaratnya ini juga, nah ini kalau ngomongin konteks lighting ya, salah satu yang bisnis yang menurut saya menarik dan pasarnya besar juga, tapi tagline-nya juga agak aneh, yaitu yang dilakukan oleh Philips kan. Philips dia bilang tuh lampu lah ya, lampu-lampu Philips gitu. Dia kan bisa bertahan 10 tahun, atau ketika sampai 10 tahun garansi kayak gitu-gitulah, tagline-nya kurang lebih kayak gitu. Itu agak aneh tuh, padahal kan kita pengennya ngejual kalau bisa besok beli lagi deh kayak gitu kan. Siklusnya panjang dan semakin produk kita bagus, makin lama orang beli laginya semakin lama. Nah, itu bagaimana tuh mensiasati hal-hal yang tadi kayak gitu kalau di dunia lighting design? Memang menarik ya. Jadi memang kepada siapa kita menjual akan berbicara banyak bagaimana kita berbisnis gitu loh. Makanya memang kalau di dunia project ini memang sangat disayangkan banyak orang yang sifatnya ya tanda kutip tabrak lari gitu loh. Jadi udah ngerjain, dibayar, beres, apapun yang terjadi ya udah gitu loh. Mungkin nggak repeat order, mungkin nggak apa segala macam. Tapi emang makanya ketika kita bicara menjual kepada, kalau Philip kan menjual kepada kalangan masyarakat. Semua orang bisa beli lampunya yang harganya 25.000, 75.000 atau berapa, kita udah bisa beli gitu loh. Tapi ketika kita jualan dengan orang yang sangat banyak, artinya akan ada pesaing. Nah, akan ada pesaing artinya adalah dua nih. Kalau mau pesaing, kita bicara kualitas atau bicara harga. Kualitas mana yang lebih bagus sehingga orang beli lampu dia lebih mahal tapi lebih bagus, atau kita bicara harga dia lebih murah gitu loh. Kalau kita bicara lampu LED misalnya, yang bulb itu mungkin kalau beli di Philips harganya 70.000 misalnya. Osram mungkin 60.000, atau misalnya tiba-tiba di pasaran ada merek-merek lain yang tiba-tiba muncul harganya 40.000 gitu. Jadi kita mau masuk ke lini mana nih? Lebih murah, apa lebih bagus, apa lebih kualitas? Tentunya kalau kualitas, kita juga sebenarnya tidak specifically selalu
gimana ya? Jadi sebenarnya kita bicara marketing sebenarnya. Jadi kita marketing barang kita sebagai hal yang lebih bagus dari yang lain atau lebih murah dari yang lain. Itu adalah sebuah tagline sebenarnya. Tapi kalau kita bicara bisnis project, memang kita akan bertemu dengan orang-orang yang katakanlah misalnya 2% atau 5% yang ada di apa namanya Forbes Indonesia misalnya. Orang itu akan saling berhubungan, akan saling ketemu, akan saling interaksi gitu loh. Pasti one hour another gitu. Dan kalau kita tidak memberikan kesan yang baik kepada klien-klien kita, apalagi klien yang tabrak lari, itu nanti bisa dibilang nama kita akan jelek gitu loh. Jadi sebenarnya kita bicara bisnis ini adalah ketika kita sudah kita sudah servis. Ini kita bicara bagaimana kita menyeimbangkan antara budget yang sudah dipropose dengan service yang kita kasih gitu loh. Ini akan jadi lifetime consideration ya. Kita akan selalu memikirkan gimana kita bisa memberikan service yang terbaik dengan kita manage balancing budget yang seperti itu. Gitu. Berapa kali kita ketemu dengan klien ini kan cost. Apalagi misalnya kita kantor di Bogor, kerjaan kita banyak di BSD, Jakarta, Bandung misalnya. Nah ini kan sebenarnya transport per hari ini kan overhead cost nih. Lalu kita bicara karyawan kita juga ada gaji per bulan itu harus kita manage. Jadi gimana load mereka ini harus maksimal, apa yang mereka kerjakan harus efisien. Mereka harus kerjain hal yang sudah jelas ini dan paling cepat mereka kerjakan. Ya kalau misalkan kita udah agak gede, kita udah nggak perlu micromanagement lagi, kita bisa lebih ke megang orang-orang tertentu buat megang orang sekian banyak gitu loh. Tapi kalau bicara bisnis memang apa yang kita hasilkan harus selalu ada filosofi sebenarnya. Jadi filosofinya adalah good is good enough. Jadi kalau udah bagus ya bagus gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu istimewa, tapi ketika kita bicara bagus ya bagus, karena bagus kita dengan bagusnya klien bisa jadi beda gitu loh. Buat mereka itu adalah ketika buat mereka solusi ini sudah memenuhi semua yang mereka inginkan, itu sudah bagus. Tapi kalau menurut kita mungkin sebenarnya ini bisa dibetulin lagi, sebenarnya ini bisa diimprove, sebenarnya ini bisa ditambah lagi gitu. Tapi kita harus benar-benar tahu bahwa apa yang diinginkan sama klien-klien kita gitu. Karena apapun yang kita propose kepada klien itu adalah tambahan budget buat supply yang akan mereka beli nanti ketika mereka udah tender ke supplier gitu. Jadi sebenarnya mindsetnya adalah gimana kita bisa bikin desain yang sesuai ekspektasi. Tentunya kita tidak marketing berlebihan, karena marketing berlebihan juga pastinya akan jadi masalah gitu loh. Ketika kita menjanjikan sesuatu yang hebat, istimewa, dan sesuatu yang magnificent gitu, mungkin itu akan jadi kita perhatikan juga gitu loh. Dari segi financingnya itu udah apakah bisa memenuhi atau enggak gitu. Kalau misalkan memang dari dia segini, kita ngasih maksimalnya seperti apa gitu. Tapi sebenarnya ketika kita bicara kepada klien, sebenarnya gimana klien kita mau beli, kita harus yang penting jelas sih, dia akan dapat apa, akan dapat hasil seperti apa, lalu dia harus bayar berapa banyak. Nah itu antara dua hal itu aja, kalau misalkan dari dia udah bisa dapat informasi yang pas dan hasilnya nanti tidak deviasi banyak dari apa yang sudah kita propose, itu adalah keberhasilan buat kita. Dan kita hidup di dunia yang saya bilang tadi, ini adalah orang-orang yang akan saling berhubungan, akan saling ketemu. Nantinya juga mungkin dari dia mungkin repeat ordernya baru setelah berapa tahun. Tapi saya ada satu klien yang emang dia lagi handle beberapa project. Kita pertama ditarik di hotelnya saja, lalu dari hotel ternyata kamar hotelnya juga mau kita kerjain. Dia juga ternyata lagi bikin rumah buat bosnya juga, akhirnya ditarik juga ke situ. Dan dia juga si CEO ini lagi bikin rumah juga buat dia sendiri. Akhirnya kita ditarik juga sih. Jadi udah hampir 4 proyek sama satu hotel yang dia punya di Bogor. Jadi repeat ordernya banyak. Tentunya ini terjadi karena dia puas dengan yang sudah dikerjakan dengan hotel yang kita kerjakan pertama. Kalau kita datang, apakah kita akan puas? Tentunya pasti, namanya kita sebagai desainer, kita ngelihat banyak kekurangan yang bisa diimprove lagi. Tapi untuk sebuah hasil, kita harus punya realistis juga gitu loh. Kalau misalkan saya minta lebih banyak lagi, cost-nya akan lebih banyak, waktunya lebih banyak, effort-nya lebih banyak gitu. Jadi apalagi tadi satu lagi ya pertanyaannya. Apalagi tadi Ji? Udah sih kaitannya sama Udah ya?
besar marketnya mungkin ya, tapi itu udah juga sih. Udah kebayang lah ya top 3% 5% Forbes ya. Saya bilang lah kayak gitu. Oke. Lanjutnya gini nih, Kang. Apakah di bisnis ataupun ya di profesi ini ada model-model yang memperpanjang service kita ke klien? Contohnya gini, aku dulu ketika lagi di consulting gitu ya, di IT ataupun ya di IT sih mostly kayak gitu, kita ada mekanisme managed service lah ibaratnya. Ada istilah atau ada managed service. Managed service ini after sales sebenarnya. After project itu selesai. Tapi itu adalah upaya kita, satu, untuk menjalin hubungan lebih panjang dengan klien. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kita mencoba mencari revenue tambahan lagi. Salah satu contoh prakteknya misalnya, kalau kita habis deliver suatu produk gitu ya, misalnya ke korporasi apa gitu ya, atau ke bank atau kemana gitu, atau ke pemerintahan gitu. Biasanya ada beberapa service yang masih kita handle, misalnya entah misalnya server ataupun ya server paling standar sih. Terus misalnya apakah rutin monthly rutin update atau misalnya monthly apalah kayak gitu yang satu memperpanjang nafas kita juga, memperpanjang hubungan kita dengan klien. Kita ingin menggali mendapatkan revenue lebih panjang juga dari klien, dan klien memang butuh itu juga gitu. Ada juga teman yang main di energi manajemen energi manajemen kayak gitu. Dia biasanya memperpanjang ininya adalah misalnya kaitannya dengan klien hotel, dia akan rutin cek AC atau rutin cek gitu. Jadi itu ada service tambahan yang tujuannya untuk menjaga hubungan juga dan memperpanjang revenue yang didapatkan. Nah, kalau di dunia arsitektur ini atau desain lighting ini ada model-model kayak gitu nggak sih yang dilakukan? Mungkin sebenarnya jadi kalau bicara bisnis modelnya Mas Panji kan memang desain dan solusi gitu kan. Jadi memang desain dan solusi ini diberikan secara bersamaan. Artinya sebuah produk desain dan sebuah produk pemikiran ini sekalian. Jadi artinya, dan itu pun pasti butuh maintenance gitu. Sama kayak misalkan kalau di dunia lighting supplier, mereka pasti untuk rumah-rumah tertentu yang misalnya udah 2000 meter persegi itu ownernya udah harus sangat-sangat dibantu nih untuk memanage. Jadi misalnya dia bikin ada provide kunjungan sebulan sekali untuk ngecek berbagai item yang rusak. Lalu kita bicara dia ngecek berbagai peralatan dimmer yang harus diperbaiki atau apa. Itu ada. Cuma kalau di dunia yang pure consultant dari kita sebenarnya bisa dibilang ya nggak ada sih. Kalau apapun yang kita kasih adalah apa yang kita tawarkan. Jadi kalau misalkan ketika bisa dibilang setelah serah terima ini, service dari kita sesuai dengan yang tersedia di kontrak, dan kontrak juga penting. Jadi supaya jelas output apa yang kita kasih sesuai dengan kemampuan yang kita bisa lakukan. Nah setelah itu ya sebetulnya yang sudah sih banyak lebih ke artinya tidak menambah kepada kita, tapi sebenarnya kita service kepada owner. Jadi misalnya Pak, ini saya lampu mati nih. Oh ya udah Bapak bisa beli di sini gitu. Saya kasih list supplier, saya kasih list misalnya siapa yang bisa mengerjakan. Jadi bisa dibilang banyak WhatsApp group dari klien yang saya kerjakan dari awal 2016 sampai sekarang belum ada yang saya keluarin gitu. Jadi mereka masih ngobrol kadang-kadang gitu, Pak masih gini, mau nanya Pak, ini lampu mati, ini nyari kemana. Nah ini kalau dari model bisnis nggak ada dari kita. Tapi kalau dari service kita ke owner, tentunya ini adalah sebuah dunia yang interpersonalnya sangat-sangat penting gitu loh. Gimana kita menjalin hubungan yang baik sama owner supaya nggak ada nama jelek di belakang kita gitu loh. Oh ini di kerjaan Kaspi ini kok jadi begini lightingnya. Nah ini pasti menyebar. Berita buruk tuh menyebar lebih banyak daripada berita baik gitu. Jadi gimana kita bisa bikin hasil yang bagus, kita bikin hubungan yang baik sama owner. Lalu kalau ada apa-apa yang mereka mau dibantu ya kita bantu sesuai kemampuan kita. Ya, misalkan kemarin tuh ada satu klien kita yang lampunya ada yang mati misalnya. Oh iya Bapak bisa beli di sini, atau kalau perlu saya hubungi supplier Ibu,
nanti ditransfer ya dari bapak ini untuk beli barang-barang ini segala macam. Lalu misalnya Pak, ini lampu di sini misalnya udah mati, kenapa ya? Misalnya orang kita saya kirim sebentar, oh ini ibu ini naro transformernya ini kena air nih, jadi pada mati rusak. Ibu harus beli di sini. Ini saya ada orang yang bisa bantu ibu enggak? Gitu. Ya udah mau, ya udah kita bantu aja. Tapi secara bisnis itu nggak ada tambahan. Tapi buat kita bisa dibilang sebenarnya dunia konsultan tuh banyak banyak hal-hal yang kita tidak bisa kuantifikasi gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga bicara marketing sulit, kita juga mau marketing, kita segmen pasar kita nggak tahu mainnya di mana gitu. Ya kemarin misalnya ada teman saya yang baru balik dari S2 di Europe, dia lagi senang energy management, ayo kita ngobrol segala macam, apa namanya, ya ngalor ngidul masalah apa bisnis model segala macam, masuk ke pemerintahan gimana caranya, banyak kita ngobrol. Ya udah kita ngobrol aja, saya nggak niat marketing, nggak niat propose. Kalau misalkan MLM, saya nggak niat prospek sama dia gitu loh. Ini saya punya lighting gini loh, lo mau nggak bantuin? Nggak, kita ngobrol aja, ngobrol. Gitu kita ngobrol, hubungan baik. Tiba-tiba dia ada teman yang punya klien mau bikin rumah. Nah, dari situ baru jadi kerjaan. Tapi kan kita kan merem gitu loh. Istilahnya kita tawakalnya banyak lah. jadi nggak kuantifikasi gitu loh. Kalau kita misalnya bicara marketing di Instagram. Oke, kita Instagram ada foto yang bagus, kita hire fotografer yang sudah profesional, di foto project kita dengan bagus sekali, kita taruh di Instagram, kita iklanin. Yang like mungkin bisa 700 orang, bisa 1000 lah. Apakah ada yang masuk jadi project? Bisa dibilang nggak bisa kita kuantifikasi. Cuma yang bisa kita lakukan adalah publikasi. Kita publikasi di majalah, di mana segala macam. Dari situ karena ibaratnya kita jualan batagor nih kan, sehari ini minimal saya harus punya klien 100 orang. Baru saya bisa dapat balik modal buat jualan batagor lagi besok gitu. Nah, kalau kita kan namanya di dunia project kan, kita dapat satu klien 1 bulan, itu udah luar biasa gitu loh. Dan karena satu klien itu akan kita handle selama misalnya jangka project 1 tahun nih. Nah, dalam setahun itu kita udah punya batasan nih. Kalau saya mungkin di atas 15 project kita udah agak susah handle-nya. Dan jadi misalnya di 1 tahun ini ada 15-20 project. Mungkin beberapa project akan jalan bareng nih. Nah ini yang sulit nih, kita manage timeline-nya gimana. Mungkin 4-5 project yang jalan bareng kita bisa handle. Tapi begitu mulai banyak, nah ini kita harus manajemen nih, apa yang mau kita prioritasin, apa yang harus kita ada hold dulu, apa yang bisa kita ini. Nah ini seninya banyak gitu ketika kita hidup di dunia yang project base istilahnya. Terus kita bicara kliennya juga nggak belum tentu datang setiap bulan. Lalu setiap tentunya namanya dunia project base juga kita bicara banyak aspek yang kita belajar. Kita bicara financing, kita bicara penagihan ke owner. Ini kan satu hal yang seni juga gitu loh. Kalau kita beli batagor dibayar langsung jadi makan, oh kita udah beres sehari langsung untung. Nah kalau ini kan kita bicara approach, gimana kita bisa bikin hubungan yang tetap menjaga hubungan yang baik, tapi kantor kita juga jalan gitu loh. Nggak bisa full service kerja bakti juga nggak jalan, kita nggak makan gitu. Banyak hal sih yang kita belajar banyak sih. Iya. Tapi kalau secara bisnis model, sebenarnya kalau Kang Kaswi menjalankan ini merasa udah cukup puas, atau misalnya mau mencoba men-challenge cari bisnis model yang lebih mungkin lebih bisa lebih bisa secara bisnis dan lebih cepat growing kah? Ada arah ke situ atau memang yaudah kita memang udah keep kayak gini. Kayak tadi kan di awal dirimu juga bilang mungkin bisa lebih cocok dibilang profesional gitu kan dibanding dengan bisnis, karena memang interaksi personalnya lebih banyak di situ dibanding dengan bisnis yang mungkin bisa udah lebih otonomus lah ya, berjalan secara otonomus. Sebenarnya kan kalau aku lihat ya, untuk menjalankan sesuatu bisnis bisa tadinya yang sifatnya personal menjadi lebih otonomus atau mempunyai sistem yang bisa berjalan sendiri, itu inovasi yang mesti kita lakukan adalah inovasi satu, mungkin inovasi bisnis model. Yang kedua adalah membangun manajemen. Yang ketiga mungkin duplikasi set yang kita miliki ke orang lain. Kita hire orang yang memiliki skill set yang sama atau lebih bagus dari kita, sehingga
benar, ya hal-hal tersebut bisa berjalan. Karena kan benar. ya hakikat, bukan hakikat ya, hakikat mungkin ya, hakikat bisnis kan nyari untung kan sebenarnya kan. Benar-benar. Nyari untung, ketika kita mau nyari untung kan nyari apa ya, kalau pelajaran ekonomi zaman SMP kan bisnis ada prinsip ekonomi adalah keluar modal sedikit-sedikitnya mencari untung Benar, tinggi-tingginya kayak gitu kan. benar. Prinsip dasarnya kayak gitu. Nah, itu kan yang ingin kita lakukan ya pada dasarnya ketika menjalankan bisnis. Nah, ya tadi balik lagi pertanyaan, apakah memang ngerasa ada sesuatu yang perlu diimprove atau ya udah iris saja gitu. Memang dunianya menjalankan seperti ini. Sebagai salah satu contoh ya, saya tambahin satu konteks lagi. Kayak tadi kita sempat ngomongin Philips gitu ya. Philips kan memang mass market lah produknya kayak gitu. Tapi saya pernah dengar juga ngobrol di podcast ini gitu ya, saya lupa dengan siapa, ada salah satu yang cerita gitu. Dia bilang Philips tuh punya model bisnis yang baru. Salah satunya adalah dia manage building. Jadi dia misalnya kerjasama dengan government apa gitu ya, dengan pemerintahan apa Eropa gitu. Dia jamin listriknya atau lampunya nyala terus nih. Ya, Tapi bayar recurring aja, recurring benar. yearly kayak gitu. Artinya dia bisa berkreasi lebih macam-macam tuh. Satu dari sisi lampunya dia bisa berkreasi. Yang kedua dari sisi source energinya. Dia akhirnya mencoba pakai energi terbarukan di sana gitu. Karena dijaminkan adalah atau yang dijual adalah jaminan bangunan ini nggak akan mati 10 tahun nih misalnya lampunya gitu. Apa listriknya lah ya, nggak kita ngomongin lampu. Jadi bisnis yang udah eksis dengan sepanjang puluhan tahun aja mencoba mencari apa ya, inovasi-inovasi bisnis model yang lebih unik lah gitu, dan mungkin lebih apa ya, relevan dengan zaman. Apakah itu kepikiran atau memang sekarang mah menjalani yang kayak gini aja dulu, atau ada inovasi kepikiran gitu? Ya. Jadi memang yang dibicarakan Mas Panji juga hal yang baru di dunia lighting. Jadi itu sebenarnya istilahnya adalah lighting as a service. Jadi lighting sebagai service. Bagaimana lighting itu berubah jadi dari sebelumnya adalah capital expenditure, artinya pas kita bikin bangunan, kita beli nih lampu nih. Berubah menjadi operational expenditure gitu loh. Jadi kita nggak beli lampu, tapi kita kontrak sama supplier nih. Misalnya, saya kontrak lampu Anda selama 10 tahun. Berarti 10 tahun saya bayar per bulan berapa gitu loh. Kalau ada lampu mati, ada lampu apa, nantinya pasti langsung diganti. Dan itu nggak ada cost tambahan. Nah, ini memang lighting as a service ini bekerja karena ketika kita bicara lighting yang konvensional ini sudah banyak improvementnya. Jadi kenapa kita butuh lighting as a service? Karena jawaban simpelnya adalah lighting akan semakin banyak butuh maintenance dan Anda akan direpotkan dengan itu gitu loh. Sekarang kalau kita bicara Philips, dia sekarang udah mengembangkan Li-Fi misalnya, lighting fidelity. Jadi kayak tadinya Wi-Fi kan kadang-kadang bocor ke tetangga gitu kan. Kita di tetangga kan masih bisa dapat Wi-Fi-nya tetangga, kalau tahu passwordnya bisa masuk gitu. Tapi kalau lighting fidelity kan terbatas sama tembok area. Jadi kalau misalkan apa yang disinari sama lampu itu yang dapat Li-Fi istilahnya. Nah, modulasinya di mana? Modulasi frekuensi cahaya tentunya. Jadi dia menggunakan frekuensi flicker yang tertentu yang dia sebenarnya ngasih sinyal ke receiver di device kita. Itu namanya lighting fidelity. Dan baru ada juga misalnya dari lighting dia bisa lighting sekaligus sensor. Dia bisa memetakan misalnya dalam satu supermarket itu sebenarnya pola orang-orang ini pada kemana sih jalannya, mana sih aisle-aisle yang masih sepi, mana sih aisle-aisle yang sudah menarik, mana sih aisle yang harus diperpanjang lagi karena dia orang banyak sirkulasi di situ. Nah, itu juga memetakan. Jadi ketika lighting semakin rumit akan butuh banyak maintenance, dan itu akhirnya berubah jadi lighting as a service. Itu juga memang terminologi yang bisa dibilang baru tuh di Indonesia tuh. Nah, di luar udah banyak. Misalnya kayak bandara, saya kontrak lighting sama dia 20 tahun. Nah, mungkin dalam 20 tahun itu modal lightingnya akan tertutupi. Somehow setelah berapa tahun lighting modalnya akan tertutupi. Dan dia akan mulai sebagai profit. Gitu kan. Tapi secara si kliennya, dia tidak akan direpotkan dengan biaya
awal yang tinggi sekali. Misalnya kalau kita bicara rumah nih, rumah misalnya kalau kita bicara lighting dan dimmer mungkin bisa habis 1 juta per meter. Misalnya kalau rumah 1.000 meter persegi bisa 1 miliar. Nah ini kan biaya kos yang gede. Tapi kalau misalnya dia kontrak dengan lighting supplier, saya mau hire Bapak sebagai lighting supplier di saya, nanti saya bayar per bulan sampai jangka waktu tertentu. Nah itu kan dia akan menghindari. Mungkin dalam waktu lama dia akan bayar lebih banyak dari itu, tapi kan pengeluarannya per bulan akan jadi ringan. Ditutupi dengan kos-kos lain yang masuk setiap bulan gitu loh. Itu adalah lighting as a service. Nah, kalau kita bicara lighting konsultan, kalau buat saya memang saya selalu berpikir bagaimana caranya kita bisa mendeliver gambar dan solusi lebih cepat dan lebih akurat kepada klien dengan resource yang lebih sedikit. Jadi kita lihat kita selalu develop lagi. Ada beberapa yang sudah jadi standar kita, ada beberapa yang kita sesuaikan lagi. Sebenarnya ini klien kita udah ngerti kok, kontraktor tuh udah ngerti kok dengan gambar seperti ini. Kenapa harus dibikin lebih spesifik dan lebih rumit? Nah itu kan man hour cost-nya kan. Nah itu kita selalu improving nih, gimana caranya supaya bisa lebih maksimal. Jadi informasinya tetap tersampaikan, tapi dari kita resource-nya bisa lebih cepat. Atau kan apa namanya bisa menjadi sebuah advantage juga buat klien ketika kita bisa deliver lebih cepat. Yang tadinya kita bikin gambar kerja sebulan, jadinya cuma 2 minggu misalkan, itu kan apa namanya advantage. Itu kalau buat existing klien kita yang memang di top middle up ya. Tapi kalau misalkan kita bicara lighting di antara up dan middle, sebenarnya masih ada level-level yang kita belum masuki gitu. Kita bicara misalnya apa namanya, gimana caranya supaya minimal orang yang hire arsitek yang dia sudah punya taste yang spesifik bisa kita provide service. Artinya misalnya dari mereka mungkin bayar lighting konsultan kalau secara cost bisa sama kayak bayar arsitek gitu. Mungkin wah ini apa nih costnya. Tapi kalau misalkan cost-cost itu ditutupi dengan harga-harga HPP dan modal, artinya menjadi barang, mereka jadi nggak kaget lagi karena mereka pun beli segitu gitu loh. Ibaratnya kita beli lampu misalnya 20 juta misalnya. Kita beli dari kontraktor pekerjaan misalnya. Sama misalnya 20 juta dari sebuah sistem lighting design and build. Itu pasti secara level dan secara apa namanya bisa dibilang craftingnya udah beda gitu loh. Nah itu yang mungkin kita lagi ide-ide yang kita godok gimana kita bisa masuk ke segmen-segmen yang sebenarnya pasti makin bawah tuh makin luas. Yang paling luasnya pasti segmen pasarnya lighting yang konvensional ya. Tapi at least kita bisa dapat secara apa namanya revenue juga kita bisa kantor kita bisa hidup. Apa namanya dari segi sistem juga klien bisa diserap gitu loh. Mungkin yang kepikiran sih seperti itu belum banyak yang jalan sih. Beberapa baru kita kaji. Kita juga memang memasuki sebuah marketing segmen yang baru di situ. Dan kita juga lihat memang treatmentnya juga beda, harus lebih simple, lebih taktis, lebih apa. Kita tetap garap sih, karena memang namanya kita bikin company kan nggak mungkin stagnan gitu ya. Pasti ada kita efisiensi apa yang bisa lebih efisien, apa yang bisa kita improve lagi, apa yang bisa kita ini. Nah ini kan kita kan struggling terus nih. Gimana caranya supaya namanya tetap stay afloat nih apa company kita nih. Pasti gitu sih kan. Menarik, menarik, menarik. Karena kalau ngomongin marketingnya, kan tadi apa ya, belum ada atau ibaratnya tadi mungkin istilahnya adalah lebih banyak tawakalnya kayak gitu. ada strategi khusus nggak sih? Apakah misalnya oke, gue per bulan harus rilis tulisan misalnya di majalah-majalah arsitektur kayak gitu, atau gue harus lebih banyak gaul dengan misalnya kalau teman-teman ada konsultan tertentu gitu ya, level yang bisa hiring gue adalah misalnya high end gitu, mereka biasanya bermainnya di lapangan golf, ya udah gue harus mainnya ke lapangan golf gitu misalnya, atau ya ada teknik-teknik atau strategi marketing atau sales secara khusus nggak sih pendekatan strategi yang dilakukan gitu? Jadi memang ini kan kita rilis lighting konsultan di 2016 ya. Tapi kita udah ngerjain lighting dari 2009, which is ada 7 tahun nih. 7 tahun kita apa namanya kerja di dunia lighting, dan pada akhirnya memang sampai hari ini pun
eh, banyak klien-klien kita, mungkin sekitar 75% klien kita dari semua orang yang kita temui selama 7 tahun itu. Jadi kalau kita bicara strategi tertentu, intinya adalah menjadi orang yang biasa aja. Jadi ya maksudnya punya koneksi yang baik gitu. Kita bisa nyambung dengan orang. Karena kalau kita di dunia project, sebenarnya kita akan bertemu dengan banyak orang. Dan ketika kita bertemu dengan banyak orang, kita tidak bertemu dalam suatu suasana yang kita tidak bertemu dalam suasana yang pretensius gitu loh. Kita bertemu dalam bisa dibilang titik nadirnya orang gitu loh. Kita ngurusin duit, kita ngurusin kerjaan, kita ngurusin apa namanya deadline, kita ngurusin koordinasi, itu apa namanya akan banyak sekali interaksi yang ketemu, dan dari situ sebenarnya banyak yang berkesan, akhirnya jadilah sebuah koneksi gitu. Jadi kalau strategi marketing tertentu, gimana bisa dibilang gimana ketika kita masuk ke project, kita bisa dapat teman-teman baru nih, arsiteknya lah, interiornya lah, apa namanya si kontraktor-kontraktornya lah, siapa yang kira-kira bisa kita approach, kita ajak ngobrol, gali hubungan yang baik, lalu tentunya misalnya kita setiap hari-hari raya besar kita kirim bingkisan segala macam. Ini kan strategi marketing untuk memanage link yang sudah ada nih. Jadi sementara memang dicari sebuah formula kuantifikasi antara marketing dan pekerjaan belum banyak ketemu gitu loh. Jadi kita kuantifikasi belum bisa. Jadi banyak. Jadi kayak menghitung misalnya bulan ini approach 1.000 orang, yang deal dari situ ada 2 orang, belum ini ya. Nggak bisa gitu. Bisa ya. Oke. Jadi karena kita juga benar-benar harus memanage antara apa yang kita kerjakan di kantor sama apa yang kita kerjakan di luar. Jadi selalu memang bisa dibilang akhirnya jadi sesuatu yang intuitif gitu loh. Gimana kita bisa ngerjain sesuatu di kantor, kita bisa mendelegasikan ini ke orang, dan kita tetap harus punya waktu buat networking. Kita ketemu siapa, kita ngobrol sama siapa, ada kesempatan kita ngobrol, ada seminar ngajak ngobrol orang, itu pasti jadi upaya-upaya. Tapi ketika kita kuantifikasi belum tentu ada. Bahkan kita ketemu sama satu generasi kedua yang punya developer besar dan punya resort di Indonesia, kadang-kadang komunikasinya bisa jadi nggak ketemu karena memang belum ada istilahnya belum connect gitu loh. Tapi kalau udah connect kerasa nih, oh enak nih ngobrolnya. Dan connect pun belum tentu jadi kerjaan gitu loh. Nah memang tahun ini sih kita berusaha memang ya alhamdulillah dengan metode yang itu sih 4 tahun kita jalan. Tentunya pasti ada plus minusnya. Tapi di tahun ini sih kita berusaha supaya masuk ke dalam ranah digital marketing. Karena memang bisa dibilang market segmen kita juga mulai shifting nih. Dari orang-orang yang punya lingkaran-lingkaran kecil, lalu punya misalnya lingkaran golf atau suka misalnya, mulai beralih ke generasi kedua mereka yang banyak di rumah, banyak sosial media, dan banyak browsing. Jadi lucu juga. Jadi beberapa kemarin saya ketemu beberapa vendor, kok bisa masuk ke dia? Oh ini ownernya browsing. Nah ini jadi kata kunci nih. Ketika marketing segmen ini mulai beralih ke digital marketing, kita lagi siapin gimana caranya supaya kita bisa masuk itu. Artinya kita bicara manipulasi SEO ya istilahnya. Kita bicara gimana bikin satu page yang organik. Karena memang Instagram kita nih misalnya, mungkin kalau kita iklanin belum tentu dapat klien dari situ, tapi kalau ada orang yang mau hire kita, dia akan cek Instagram kita, dia akan cek feed-nya, kita orangnya seperti apa, story-nya seperti apa. Karena selain desain, kita akan juga banyak bicara dengan personal nih. Ini orangnya gimana sih? Kalau saya hire, enak nggak nih kerjasamanya nih? Nah, kita lagi nyiapin, mungkin tahun ini sih ada beberapa strategi-strategi marketing yang sifatnya digital marketing. Kita pengen pegang satu keyword tertentu di Google Search supaya kalau orang cari tuh keluarnya nama kita gitu. Karena ya ini sih sebuah upaya-upaya ya, kalau kita mau kuantifikasi jadi project mungkin belum banyak, tapi sebuah istilahnya ikhtiar-ikhtiar lah. Dari situ kita bisa kita bisa bikin, karena memang misalnya kita bicara hukum Pareto, misalnya kita approach 100 orang, mungkin yang reply 20. Dari 20 kita sebar lagi, mungkin yang tertarik cuma 20% lagi dari situ. Nah,
dari 20% tertarik nih, belum tuh jadi project. Mungkin dari situ 20% mulai ngajak ngobrol dan punya hubungan baik nih. Nah, dari situ mungkin lebih kecil lagi baru jadi project. Tapi kalau kita bicara dapat satu dari berapa orang aja udah bagus, karena kita nggak butuh banyak project. Iya, iya, iya. Cuma iya, maksud saya ketika kita punya formulasi-formulasi seperti itu kan kita jadi bisa ngukur sebenarnya kan. Benar. Jadi misalnya tahun ini gue punya target sales-nya atau revenue-nya sekian, berarti berdasarkan pola-pola yang tadi udah kita bikin gitu, misalnya 20 dari 20 dari 20 dari 20 kayak gitu ya. Berarti gue harus achieve koneksinya misalnya ternyata 10.000 orang dalam 1 tahun gitu. Nah, itu kan jadi lebih apa ya? Lebih terukur lah kita ini Benar. ya, tapi itu strategi yang menarik sih, apa ya, SEO ataupun digital marketing, dan saya rasa di berbagai macam industri pun, bahkan misalnya kemarin sempat ngobrol juga dengan ada salah satu Medco Foundation ya, saya ngobrol sama teman-teman direkturnya Medco Foundation juga, dan dia juga di grupnya Medco gitu. Dia juga mencoba approach, padahal industri yang sangat apa ya, sangat berbeda banget gitu loh, udah B2B gitu juga, tapi juga dia juga mencoba membangun membangun apa ya, sosial media brandingnya yang menarik kayak gitu sih. Jadi karena memang generasinya udah mulai bergeser sih. Di balik kalau kita ngomongin B2B, pengambil keputusan B2B kan orang juga sebenarnya kan. Betul. Bukan ya, oke lah, bisnis punya sistem apa namanya, tender dan segala macam yang udah sistemik, tapi kan yang mengambil keputusan di situ-situ adalah orang-orang juga gitu. Makanya saya juga jadi ingat ada salah satu dulu teman provider kayak fixed line tapi yang versinya XL gitu loh, kayak jadi bukan kayak Telkom tapi jadi harganya lebih murah. Dia bilang, lo marketingnya gimana? Saya tanya, harusnya B2B kan agak rumit tuh gitu kan. Dia salah satu teknik marketingnya adalah dia nge-search di Facebook atau di LinkedIn apa namanya, profesi asset manager gitu kalau nggak salah, atau asset director yang memang handle aset si perusahaan tersebut gitu, propertinya atau apa kayak gitu. Dan itu yang dia approach, jadi tetap aja pun B2B jatuhnya tetap personal gitu. Dia bilang, ini benar juga gitu. Bahkan dia bikin rekayasa ada apa, fee, affiliate fee yang kayak gitu-gitu lah. Jadi ketika ada ini, mereka orang-orang yang dia kontak bisa tetap dapat keuntungan juga lah. Ya walaupun profit. Ya walaupun agak tricky karena kan ya tanda kutip lah itu. konflik interest juga kan. Cuman ya itulah, itu yang dilakukan gitu. Jadi ada hal menarik itu. Oke, ini kita udah panjang banget sih Kang. Terakhir ini kan nama consultingnya adalah Studio Max ya. Baca Max Lighting atau? Ya sebenarnya Max Lighting itu sebenarnya Muhammad Abdullah, Kisti, dan Syafiq. Jadi itu singkatan. Cuma memang kalau secara filosofi memang tadinya kan kita mulai dengan Pika Studio. Pika itu sebenarnya kalau di One Piece itu ada buah pika-pika, atau teman saya suka banget One Piece. Tahu. Nah, itu kan tahu kan. Nah, jadi Pika. Nah, tadinya tapi kan teman saya kan pada akhirnya juga dia kita nggak enak juga nih. Saya yang banyak ngerjain, dia juga masih stay di company satu konsultan lighting yang masih udah mulai sibuk. Dia akhirnya ya udahlah, ini aja, kita langsung sahamnya kita pisah, kita sharing profit total. Ya udah, ini bagian dia semua asetnya kita cairin. Nah, ini bagian dia segini, ini udah saya jalan sendiri nih akhirnya. Jadi akhirnya muncullah Max gitu kan. Mungkin tahun ini pun kita mau bikin sebuah keyword supaya orang ketika nyari light ini langsung dapat kita, kayak karena saya dengar cerita gini, saya kenal sama satu arsitek namanya arsitek tropis, Ren Katili. Dulu kita ketemu di seminar dan sering ngobrol. Nah, jadi kadang-kadang di Indonesia ini orang mau bikin, saya mau bikin rumah yang tropis gitu. Saya mau bikin rumah yang tropis yang bisa istilahnya zero carbon footprint gitu. Jadi nggak terlalu cost banyak buat AC. Jadi kan kita memperhatikan panas segala macam. Saya ketik deh arsitek tropis di Google. Akhirnya yang keluar ya biro arsitek tropis gitu loh. Ini kan keyword yang ketika kita bisa kuasai ini jadi project. Dia juga cerita dia ketemu orang dia sering publish-nya luar biasa di Instagram story apa segala macam, dia lagi lari, lagi makan, lagi apa. Ini sebenarnya sebuah marketing juga. Intinya adalah kita ngingetin orang, nih gue arsitek loh
gitu loh. Dia pernah di approach sama satu orang, Pak, ketemu dong di Surabaya, udah ketemu, apa namanya, dia ketemu, dia sempetin, ternyata dia dapat project apartemen 7 lantai sama dia, dan dia owner yang dibilang generasi kedua gitu loh. Makanya ini emang bukti-bukti generasi mulai shifting ke digital marketing ini menurut saya mulai muncul gitu loh. Makanya banyak arsitek dan interior juga mulai bikin fit yang teratur digital marketing, bikin keyword-keyword tertentu supaya bisa apa namanya bisa lebih menangkap kesan. Kita juga lagi rilis sebenarnya, saya punya 3 Instagram page, satu MA Kasvi, di situ personal juga nggak banyak sebenarnya. Terus ada studio Max Lighting, satu lagi Lighting Design ID. Nah ini Lighting Design ID ini yang saya lagi berusaha jadi spear-nya digital marketing kita, karena memang misalnya orang nyari lighting, orang at least udah tahu lighting ya, dia butuh, saya butuh lighting designer, mungkin dia cari lighting design Indonesia. Nah ini keyword-keyword yang sudah mulai dicari orang nih. Buktinya kemarin salah satu artis nih nyari di Instagram, keluar nge-like page kita, lalu apa namanya ketemulah nama itu. Makanya keyword-keyword ini pengen kita jadiin sebuah digital marketing kita nanti. Jadi kalau misalkan orang di Google langsung cari lighting design Indonesia, diharapkan langsung keluar kita tanpa itu sebuah iklan gitu. Jadi sebuah apa namanya sebuah search keyword yang organik lah istilahnya. Ya, inbound marketing lah ya. Inbound marketing. Jadi kita kemarin punya teman yang dia udah berhasil, kalau dia memang usahanya di digital marketing dan website, dia bikin keyword macam-macam sensor Arduino, itu yang keluar tuh website dia langsung. Ada ini, dan itu dia bikin selama 6 bulan. Lama tuh prosesnya tuh. Jadi dia bikin posting berapa setiap hari, seminggu berapa. Dan itu lucunya Tokopedia ini udah di nomor 7 gitu loh. Dia jadi dia nomor 1 sekarang. Kalau kita search di macam-macam sensor Arduino, itu nama websitenya Auftechnic. Dia lulusan dari S2 di Prancis, manajemen energi. Jadi ketika dia sudah menggunakan SEO dan digital marketing itu, setelah 3 bulan itu page dia masuk halaman pertama, udah bagus tuh. Nah setelah berapa lama, 5 bulan 6 bulan, akhirnya nomor 1. Sampai sekarang juga masih nomor 1 gitu. Itu menurut saya satu hal yang amazing, karena kita kadang-kadang berapa banyak sih kita yang ngeklik iklan di Google, kan nggak banyak gitu. Kita ngelihat search apa, ada iklan, oh ya kalau cocok kita klik. Tapi kalau misalkan enggak ya apa namanya, enggak juga. Tapi kalau itu sebuah hasil search Google yang tidak ada embel-embel iklan, kita kan lebih tertarik. Jadi kita perkirakannya mungkin mau mulai masuk ke digital marketing lah, seperti yang tadi di ini. Betul banget itu. Apalagi kalau keywordnya belum, kan salah satu teknik awalnya, karena saya juga awal-awal bisnis memang banyaknya optimasi di situ sih, optimasi di search engine ya. Itu kalau kompetisinya nggak terlalu tinggi di awal-awal sih, itu malah lebih cepat ya. Saya rasa mungkin yang ngambil keyword lighting ataupun ya lighting arsitektur kalau spesifik itu mungkin nggak terlalu banyak. Jadi kalau dia kompetisinya rendah, sebenarnya sih 3 bulan tuh udah bisa page 1, bahkan bisa juga top 1 kayak gitu sih. Kalau kayak gitu. Dan itu pun long lasting, Kang. Jadi ada salah satu page juga, istri saya kan bikin apa sih namanya, les-lesan gitu lah ya, bikin les-lesan, les privat, bimbel kayak gitu-gitu. Itu kayaknya udah mungkin 2 tahun terakhir nggak kita optimasi kayak gitu, nggak kita optimasi secara Google gitu. Nggak kita optimasi, nggak bikin artikel baru yang benar-benar sesuai dengan standar. Hanya mungkin di tahun-tahun awal aja, itu udah dari 2015 kalau saya nggak salah. Tapi masih tetap page 1, nomor 1, nomor 2 lah kalau kita ngasih search itu. Padahal itu termasuk keyword yang kompetisinya tinggi kan, yang nyari les privat Bandung kayak gitu kan. Nyari banyak banget. Itu pasti banyak banget kan gitu. Tapi dia termasuk, kalau saya nggak salah ingat ya. Tapi pun kita kan harus evaluasinya tuh clear cache dulu atau buka di incognito kan, biar lebih natural, karena kalau kita buka pasti kan dia akan muncul di atas juga gitu. Saya rasa kayak gitu, dan itu ya tadi saya bilang long lasting. Kita effortnya mungkin hanya 3 bulan ini atau 6 bulan ini gitu ya, tapi mungkin 5 tahun lagi masih tetap relevan itu keyword gitu. Apalagi domainnya udah cukup tua tuh, dia Google tuh makin lebih percaya lah secara domainnya yang sama udah 5 tahun, udah 10 tahun dibanding yang baru-baru, pasti akan lebih percaya.
Iya sih. Ya mudah-mudahan lancar ininya Siap, siap. bisnisnya, aktivitas. Ya. Ada lagi yang kira-kira belum saya ulik untuk disampaikan gitu. Apalagi sih ya paling kurang lebih gitulah. Namanya kita bisnis. Ya mungkin kalau misalkan ada orang yang nanya nih, anak kuliah mungkin mau jadi apa nih? Mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha gitu. Kalau menurut saya sih kita jadi apapun sih jalani yang terbaik sih. Kita jadi pengusaha, kalau bagus pasti juga berhasil juga. Kalau kita jadi orang yang kerja, kalau bagus pasti berhasil juga. Kalau kita jadi apapun sebenarnya namanya kita berusaha, kita tekuni pasti insya Allah sih bagus sih. Ya, Itu betul. aja sih intinya. Iya, ada yang lebih kesannya lebih bagus dari yang lain. Betul ya. Nggak ada. Setiap pilihan adalah profesi dan setiap profesi punya benefit dan resiko yang akan dihadapi ketika udah dijalani. That's it. Yang pasti adalah apapun yang kita kerjain, yang terbaik itu aja. Mantap sekali. Oke Kang, thank you banget nih waktunya. Kita udah di akhir, dan ini akhir pekan banget ya, hari Minggu. Iya, lagi jam-jam tenang lah. Yes, happy weekend gitu ya, walaupun tinggal dikit lagi mungkin weekendnya. Iya benar-benar. Ini saya tutup dulu ya. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin punya manfaatnya. Terima kasih juga buat Kang Kasfi. Selamat berakhir pekan. Sampai berjumpa di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.